Ketika berlangganan internet lebih dari satu provider, maka kita bisa menerapkan load balance supaya beban traffic bisa dilewatkan ke beberapa jalur internet yang kita gunakan. Nah, ketika kita menggunakan load balance, maka terkadang kita bingung ketika kita ingin mengimplementasikan prioritas traffic. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai prioritas traffic zoom pada load balance PCC. Nah, bagi Anda yang penasaran, silahkan tonton terus video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Load balance merupakan suatu fitur yang bisa kita gunakan ketika kita memiliki lebih dari satu jalur internet. Dengan adanya load balance ini, maka kita bisa membagi beban traffic ke beberapa jalur internet yang tersedia. Di Mikrotik sendiri, terdapat beberapa macam load balance yang bisa kita gunakan. Dimulai dari ECMP adalah load balance yang paling mudah, konfigurasinya simple. Kemudian ada juga load balance NTH. Kemudian ada juga load balance PCC, di mana konfigurasinya nanti akan sedikit rumit karena kita perlu melakukan konfigurasi di manual, kemudian perlu melakukan makrouting. Karena dengan adanya PCC ini, maka untuk alamat asal dan tujuan yang sama, source dan destinasi yang sama, itu nanti bisa dilewatkan ke gateway yang sama. Kemudian bagaimana konfigurasinya ketika kita ingin mengimplementasikan prioritas traffic pada load balance. Nah, di video kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial mengenai prioritas traffic aplikasi Zoom pada load balance PCC. Untuk topologinya sebenarnya sederhana sekali, topologinya standar sekali. Di sini saya memiliki satu router yang saya gunakan serinya adalah Hub AC Lite. Kemudian di sini di router saya ini untuk Ether 1 dia terhubung ke ISP1, Ether 2 dia terhubung ke ISP2, dan juga Ether 5 dan juga interface WLAN-nya itu nanti akan mengarah ke lokal atau akan mengarah ke LAN. Dan di sini kebetulan internet yang saya gunakan antara ISP1 dan juga ISP2 itu berbeda kapasitasnya. Untuk ISP1 di sini kebetulan internetnya adalah 10 MB. Kemudian yang ISP2 di sini internetnya adalah 5 mega. Nah, itu tadi topologi yang kita gunakan. Maka sekarang kita akan coba melakukan akses ke router Hub AC Lite ini. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan aplikasi Winbox. Di sini saya punya aplikasi Winbox dan ini adalah router yang saya gunakan, Hub AC Lite. Kita bisa coba lakukan remote. Nah, jadi di router Hub AC Lite ini saya sudah melakukan konfigurasi basic sehingga si router ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti bagaimana melakukan konfigurasi basic di Mikrotik, nanti untuk tutorialnya akan kami berikan. Dan di router ini kami juga sudah melakukan konfigurasi load balance PCC. Jika kita lihat di sini di IP, firewall, kemudian di NAT, karena ISP-nya ada 2 maka NAT-nya harus ada 2. Kemudian kita juga sudah melakukan konfigurasi PCC di sini. Nah, karena internet yang kita gunakan itu tadi berbeda, jadi yang ISP1 adalah 10 MB, yang ISP2 adalah 5 MB, maka kita bisa menggunakan perbandingan untuk melakukan konfigurasi load balance PCC-nya. Perbandingannya adalah 10:5, maka 2:1. Nah, bagi Anda yang masih bingung dalam melakukan perbandingan bandwidth seperti ini, dan Anda juga mungkin masih bingung terhadap konfigurasi PCC yang sudah saya terapkan ini, maka Anda bisa melihat dulu tutorial load balance PCC. Untuk linknya nanti akan kami berikan di kolom deskripsi di video ini. Setelah Anda melakukan konfigurasi basic config dan juga konfigurasi load balance PCC, maka di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi prioritas traffic untuk aplikasi Zoom, di mana aplikasi Zoom ini masih banyak sekali digunakan
selama pandemi ini karena digunakan untuk kebutuhan sekolah online, ada juga untuk meeting online dan lain-lain. Nah, untuk aplikasi Zoom ini saya sudah merangkum untuk port dan protokol yang digunakan dan saya juga sudah memiliki IP address server dari aplikasi Zoom ini. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, nah ini saya sudah memiliki address list mengenai IP server dari Zoom dan juga saya sudah memiliki port dan protokol yang digunakan oleh aplikasi Zoom ini. Nah mungkin bagi Anda yang ingin memprioritaskan traffic selain Zoom, maka silahkan Anda sesuaikan lagi. Kebetulan di sini untuk IP server Zoom dan juga port Zoom ini sudah kami publish via artikel. Mungkin nanti kalau Anda ingin melakukan copy paste, Anda bisa kunjungi artikel kami. Nah, di sini langkah awal yang perlu kita lakukan, kita bisa melakukan copy paste terhadap IP dari server Zoom ini ke dalam address list. Nah, setelah kita copy, kita bisa paste di dalam new terminal. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa lakukan enter. Jadi di sini saya sudah memiliki list IP server dari Zoom. Dan kebetulan di sini saya beri nama adalah Zoom IP di dalam address list. Setelah kita memiliki IP address dari Zoom server, maka langkah selanjutnya kita perlu untuk menambahkan IP address secara manual, IP address dari Zoom ini ke dalam address. Nah, untuk caranya di sini saya menggunakan di firewall manual. Kemudian caranya di sini saya bisa tambahkan rule baru, kita bisa klik add. Kemudian untuk chain-nya kita bisa gunakan pre-routing. Nah, protokolnya di sini karena Zoom itu dia menggunakan dua protokol, ada TCP dan juga ada UDP. Maka di sini kita bisa gunakan untuk protokol TCP dulu dan port dari Zoom karena di sini saya sudah memilikinya. Kita bisa lakukan copy, kemudian kita bisa paste di sini. Kemudian pada parameter action, kita berikan actionnya adalah add destinasi to address list dengan nama Zoom IP. Dengan begini, maka IP Zoom yang belum masuk ke dalam address list tadi akan ditambahkan secara dinamik oleh rule yang kita buat kali ini. Jadi kita bisa lakukan apply, kemudian OK. Kemudian kita bisa lakukan copy, kita buat satu rule lagi. Kenapa? Karena Zoom itu selain menggunakan protokol TCP, dia juga menggunakan protokol UDP. Jadi di sini kita tinggal ubah saja untuk protokolnya adalah UDP. Jika sudah apply, OK. Nah, untuk rule ini kita bisa letakkan di bawah rule accept dari load balance PCC. Jadi letaknya di sini, kemudian kita juga bisa berikan komen. Adalah namanya misalnya address list Zoom, seperti itu. Jadi dengan adanya rule ini, maka nanti ketika sisi klien dia melakukan koneksi TCP ke port sekian, dan IP address-nya itu belum ada di dalam address list Zoom, maka akan ditambahkan secara otomatis oleh dua rule ini. Langkah selanjutnya di sini kita akan coba menandai untuk koneksi dari Zoom. Kita perlu menandai koneksi dari aplikasi Zoom ini. Nah, caranya gimana? Caranya karena kita perlu untuk menandai koneksi, maka kita bisa lakukan di dalam firewall manual. Kemudian di sini kita bisa klik tombol plus, kemudian masuk ke tab general. Nah, di sini kita bisa gunakan chain-nya forward. Kemudian pada parameter connection map, ini bisa kita klik. Di sini ada ISP1 con dan ISP2 con. Ini adalah rule dari load balance PCC yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi di sini saya arahkan dulu forward. Kemudian connection map-nya adalah ISP1 con. Kemudian untuk tujuan ke dalam address list Zoom IP, maka akan saya tandai connection-nya
dengan MAC connection dengan nama misalnya adalah Zoom 1 ISP 1 seperti ini. Bisa play, bisa oke. Kemudian kita perlu satu lagi. Ini tadi rule untuk ISP 1, maka rule untuk ISP yang keduanya, karena kan di sini sudah ISP 1 nih, maka di sini kita arahkan yang ke ISP 2. Jadi chainnya forward, connection MAC dari ISP 2 con dari konfigurasi PCC yang sebelumnya sudah diterapkan. Kemudian tujuannya ke Zoom IP, maka nanti akan kita tandai MAC connection dengan nama misalnya adalah Zoom 2 ISP 2 seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan play oke. Kemudian untuk rule ini bisa kita letakkan di atas rule dari MAC routing seperti ini. Dan juga bisa kita tandai dengan bisa kita berikan note sebagai catatan. Bisa kita berikan komentar, misalnya adalah MAC connection dari Zoom. Nah, konfigurasi selanjutnya setelah kita menandai koneksi Zoom, maka di sini untuk koneksi Zoom ini akan kita proses di dalam queue. Sehingga kita membutuhkan yang namanya MAC packet. Nah, untuk melakukan konfigurasi MAC packet seperti apa? Maka di sini kita perlu masih sama di dalam IP firewall manual. Kita perlu membuat rule baru. Di sini kita bisa klik plus, kemudian untuk chainnya kita bisa gunakan chainnya adalah forward. Kemudian untuk connection MAC-nya, tadi kita sudah membuat connection Zoom, ada Zoom ISP1 dan Zoom ISP2. Di sini kita arahkan untuk Zoom 1 ISP1, action-nya adalah MAC packet untuk Zoom ISP1 seperti ini. Kemudian pastinya kita bisa matikan. Kita bisa lakukan play. Ini untuk ISP1, kemudian untuk ISP2-nya di sini sama, chain-nya masih forward. Kemudian untuk connection MAC-nya di sini kita bisa arahkan ke MAC connection yang sebelumnya sudah kita buat tadi, yaitu Zoom 2 ISP2. Kemudian untuk action-nya sama, MAC packet, karena kita membutuhkan untuk connection ini diproses di dalam queue, digunakan untuk kebutuhan prioritas traffic. Dan di sini untuk namanya misalnya adalah paket Zoom ISP2. Kemudian passwordnya sama, dimatikan. Kita bisa lakukan play oke, dan di sini juga bisa play oke. Kemudian rule ini kita letakkan di atas rule MAC routing PCC. Kita bisa berikan komen. Di sini adalah MAC paket Zoom. Seperti ini. Setelah berhasil menandai koneksi Zoom dan kita juga berhasil melakukan MAC paket terhadap koneksi Zoom, maka kita akan coba proses MAC paket Zoom ini di dalam queue sehingga kita bisa memberikan prioritas traffic untuk koneksi Zoom dan untuk koneksi selain Zoom. Maka di sini untuk konfigurasinya kita bisa temukan di dalam menu queue. Di sini kemudian di simple queue saja kita gunakan simple queue. Nah, untuk rule-nya kita bisa tambahkan rule baru di sini. Kita bisa buatkan parent-nya, kita bisa definisikan bandwidth berapa yang kita gunakan. Sesuai di kasus ini tadi untuk ISP1-nya adalah 10 MB, untuk ISP2-nya adalah 5 MB. Maka di sini katakanlah ini untuk parent dari ISP1, namanya adalah ISP1. Kemudian targetnya itu adalah IP lokal kita. Kebetulan di sini IP-nya adalah 10.110/24. Kemudian di sini kita perlu mengarahkan destinasi itu adalah dari ISP1. Jadi di sini kebetulan ISP1, kemudian destinasinya Ether 1, interface yang mengarah ke ISP1. Kemudian kita perlu mendefinisikan bandwidth yang kita miliki di sini. Untuk uploadnya berapa, untuk downloadnya berapa.
Karena tadi sesuai dengan kasus pada topologi yang sudah kita lihat tadi, untuk max limitnya adalah 10 MB, untuk downloadnya juga sama 10 MB. Kita bisa play. Oke, ini untuk ISP 1. Kemudian untuk ISP 2 caranya juga hampir sama. Kita bisa berikan ISP 2, kemudian targetnya adalah IP lokal kita 10.110/24. Kemudian untuk destinasinya ini adalah interface yang mengarah ke ISP 2. Jadi interface-nya adalah Ether 2. Dan di sini kita perlu definisikan untuk uploadnya berapa, downloadnya berapa, sesuai dengan kapasitas dari ISP 2-nya tadi. Jadi di sini kita perlu definisikan 5 MB untuk upload dan downloadnya adalah 5 MB. Kita bisa lakukan play. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita perlu membuat yang namanya child. Jadi ini tadi ISP1 dan ISP2 adalah pairnya. Maka langkah selanjutnya kita akan membuatkan yang namanya child. Child untuk koneksi Zoom dan child untuk koneksi selain Zoom. Nah, untuk caranya gimana? Caranya di sini misalnya kita bisa buat view baru. Kemudian di sini misalnya adalah untuk koneksi Zoom terlebih dahulu. Zoom ISP1 misalnya, kemudian untuk IP-nya adalah IP lokalnya. Seperti ini 10.110/24. Kemudian untuk max limitnya kita bisa sesuaikan sampai dengan max limit dari si parent, yaitu 10 MB dan downloadnya adalah 10 MB. Kemudian di dalam tab Advanced, di sini untuk paket MAC-nya kita perlu arahkan ke paket MAC yang sebelumnya tadi sudah kita buat di dalam IP firewall Mangle. Jadi untuk paket MAC-nya di sini adalah kita sesuaikan, karena untuk ISP1 kita gunakan paket MAC yang ISP1 ini. Kemudian kita tentukan untuk limit add-nya. Nah, di sini katakanlah untuk limit add-nya adalah 3 MB upload dan 3 MB download. Kemudian untuk parent-nya di sini kita bisa arahkan ke parent ISP1. Nah, seperti ini. Ini adalah child dari ISP1 untuk koneksi Zoom. Nah, untuk koneksi yang non-Zoom seperti apa? Untuk yang koneksi non-Zoom di sini kita bisa tambahkan lagi. Kita bisa klik plus, kemudian di sini adalah misalnya non-Zoom ISP1. Jadi non-Zoom itu ya koneksi selain Zoom. Misalnya untuk game online, atau untuk YouTube, atau untuk browsing, atau untuk download. Nah, di sini untuk targetnya kita isikan lagi untuk alamat IP lokalnya atau alamat IP LAN-nya 10.110/24. Kemudian untuk max limitnya sebenarnya di sini bisa fleksibel sekali dalam konfigurasi queue. Untuk di kasus ini saya akan coba berikan dia sampai dengan max limit dari si pairnya, yaitu 10 MB dan juga 10 MB untuk upload dan download. Kemudian di dalam Advanced di sini juga kita perlu menentukan untuk paket MAC kita bisa tandai kita bisa gunakan yang no MAC di sini. Kemudian untuk bandwidth garansinya atau limit add-nya di sini kita bisa berikan misalnya untuk koneksi yang selain non-Zoom itu limit add-nya adalah 1 Mbps. Kemudian parent-nya di sini kita arahkan ke ISP1 dan mungkin di sini kita bisa menerapkan PCQ sehingga untuk bandwidth berapa yang tersedia maka akan dibagi rata ke klien yang terkoneksi. Jadi di sini untuk queue type-nya kita bisa arahkan ke PCQ upload untuk yang upload dan di sini untuk download adalah PCQ download. PCQ upload untuk upload, PCQ download untuk download. Jika sudah kita bisa play kemudian oke. Jadi ini adalah koneksi Zoom dan ini adalah koneksi untuk non Zoom. Nah, seperti ini konfigurasi di ISP satunya.
view di ISP satunya. Nah, sekarang untuk view child di ISP 2-nya, caranya sebenarnya hampir sama seperti tadi. Kita bisa buatkan lagi misalnya di sini misalnya namanya adalah zoom. Kita buat yang zoom dulu. Zoom ISP 2. Untuk targetnya adalah 10.110/24. Kemudian untuk max limitnya kita bisa sesuaikan atau kita bisa isikan sampai dengan max limit si parent. Jadi di sini kita bisa kita bisa isikan 5 mega upload dan 5 mega untuk downloadnya. Kemudian di dalam advance untuk paket MAC-nya, karena ini tadi adalah rule untuk zoom, koneksi zoom, maka di sini kita perlu arahkan ke paket zoom ISP 2. Jadi ini adalah MAC paket yang kita konfigurasi tadi di dalam firewall manual. Setelah itu untuk upload dan downloadnya, untuk limit add-nya, katakanlah di sini kita bisa isikan 3 mega untuk upload dan 3 mega untuk download. Kemudian parentnya tidak lupa kita arahkan ke ISP 2. Karena ini zoom ISP 2 ini adalah child dari ISP 2. Jika sudah kita bisa play, kemudian OK. Kemudian untuk koneksi non zoom pada ISP 2, maka di sini kita perlu buatkan lagi. Kita bisa add. Kemudian untuk namanya misalnya non zoom ISP 2, kemudian IP-nya adalah 10.110/24. Kemudian untuk max limitnya kita bisa isikan sampai dengan max limit si parent. Uploadnya 5 mega, downloadnya 5 mega, dan di sini untuk paket MAC-nya kita arahkan ke no MAC. Kemudian untuk limit add-nya, karena kan di sini untuk zoom tadi limit add-nya 3 mega, berarti masih tersisa 2 mega. Maka di sini bisa kita isikan seperti ini. 2 mega limit add untuk upload dan 2 mega limit add untuk download. Dan ini kan koneksi non zoom. Kita bisa gunakan PCQ lagi. Jadi kita bisa arahkan untuk PCQ upload dan di sini kita bisa arahkan untuk PCQ download. Kemudian ada satu konfigurasi lagi. Kita perlu arahkan pairnya. Jadi di sini pairnya kita arahkan ke ISP 2. Jika sudah kita bisa lakukan play, kita bisa lakukan OK. Jadi dengan adanya prioritas traffic ini, maka nanti ketika terdapat koneksi zoom, dia nanti akan menggunakan bandwidth yang sudah kita definisikan ini. Tetapi nanti ketika terdapat koneksi non zoom, misalnya ada YouTube, ada streaming di aplikasi yang lainnya, atau ada main game atau download, nanti dia akan menggunakan queue yang non zoom ini. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi, maka di tahap ini kita akan coba melakukan pengujian. Jadi di sini saya terkoneksi, saya memiliki beberapa perangkat terkoneksi ke jaringan LAN dari router yang saya gunakan. Kemudian kita juga sudah mencoba aplikasi Zoom. Dan kita akan coba lihat di dalam menu IP Firewall Manual, apakah rule yang sudah kita buat itu counter atau tidak, berjalan atau tidak. Nah, kita bisa cek di dalam IP, kemudian firewall, kemudian manual. Nah, untuk melihat rule yang kita buat itu counter atau tidak, kita bisa lihat di sini di bed dan paketnya itu berjalan. Awalnya tadi 0. Nah, ini adalah rule yang sudah kita buat tadi. Berarti di sini si router dia sudah menandai untuk koneksi Zoom, kemudian si router dia juga sudah menandai untuk paket dari Zoom, di mana paket ini nanti akan diolah di dalam menu queue. Dan kita juga bisa coba lihat di sini dalam address list apakah terdapat IP Zoom baru, dan ternyata di sini terdapat IP dari Zoom server yang belum terdapat di dalam Zoom IP sebelumnya. Jadi address list 3 ini itu hadir karena kita mengaktifkan yang namanya address list
Zoom ini tadi. Kita menangkap IP server dari Zoom. Nah, kemudian setelah kita melihat bahwa rule yang kita buat ini sudah berjalan atau counter di dalam menu IP firewall mangle-nya, maka langkah selanjutnya kita bisa coba cek di dalam menu View. Jadi di dalam menu View ini kita bisa coba lihat untuk koneksi Zoom, dia menggunakan upload. Di sini kita lihat kebetulan Zoom ini menggunakan provider dari ISP2 dan bisa kita lihat di sini untuk koneksi Zoom memakan traffic kurang lebih 1 sampai 1,5 Mbps. Dan kita bisa lihat di sini. Ini untuk koneksi Zoom. Kemudian nanti ketika terdapat perangkat lain di jaringan lokal kita sedang melakukan koneksi, mungkin YouTube, browsing, download, main game, dan lain-lain, maka dia akan terlimit di dalam rule yang non-zoom ISP1 dan non-zoom ISP2 ini. Sehingga untuk Zoom dia memiliki bandwidth sendiri, untuk koneksi non-zoom dia juga memiliki bandwidth tersendiri. Jadi seperti ini tadi konfigurasi prioritas traffic Zoom pada load balance VCC. Jadi untuk konfigurasinya cukup mudah, Anda perlu memiliki port dan protokol dari aplikasi yang perlu Anda prioritaskan. Jika bisa Anda juga memiliki IP server dari aplikasi yang perlu Anda prioritaskan ini tadi. Setelah Anda memiliki port, protokol, kemudian IP servernya, maka Anda bisa tandai menggunakan MAC connection seperti yang sudah kita lakukan tadi, dan kita perlu menandai MAC paket supaya koneksi Zoom ini bisa kita proses di dalam queue sehingga bisa memberikan prioritas traffic yang lebih tinggi dibandingkan koneksi yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki ide video terbaru, silahkan tuliskan saja pertanyaan atau idenya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.